nganggur, punya bapak nganggur, punya harta nganggur, investasi semua nganggur. Harusnya yang nganggur-nganggur itu digunakan, dimuliakan agar nantinya menjadi catatan amal kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma kembali tadi kipas angin di bawah. Kalau perlu bawa cok-cokan Pak Ustaz, pulang sudah bawa cok-cokan ini digantung rumah juga tidak apa-apa. Yang penting jamaahnya nyaman. Nah, setelah itu, setelah tarawih maka ada jamuran, ada makanan. Pokoknya di mana-mana itu kalau kumpul pasti makan, betul ya? Betul nggak Pak? Betul. Coba, saya nggak bisa bayangin kalau kumpul tak ada makan, nggak logis. Nggak ada logistik maka tidak logis. Itu pasti, betul ya? Nah, jadi di mana-mana kita gitu, tidak ada orang lain, tidak orang Minang, orang Jawa sama juga. Maka dari dulu Rasulullah SAW mengatakan umatku ini tak tahan lapar. Umatku tak tahan lapar. Maka umatnya Rasulullah dilatihlah puasa cukup 30 hari. Yang insya Allah bulan Ramadan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ibadah-ibadah di dalamnya. Amin ya Rabbal alamin. Jadi tadi yang pertama kebaikan adalah mendoakan, yang kedua memintakan ampunan, yang nomor tiga adalah memuliakan teman karib seperjuangan orang tua kita. Yang terakhir yang kita kasih awal adalah silaturahmi. Penting silaturahmi. Jangan sampai anak-anak kita tak dikenakan silaturahmi. Sekarang banyak bapaknya rajin silaturahmi, anaknya tak pernah silaturahmi, alasannya tidak kenal HP. HP dipegangnya, halo, gimana kabarnya? Itu bagian silaturahmi. Bukan silaturahmi berjabat tangan, duduk, makan. Betul Bu? Jabat tangan, duduk, makan. Pak Ustaz kalau di jalan, sini, ayo kita makan di mana? Di kedai. Silaturahim di kedai boleh, tapi afdolnya orang Arab silaturahim suruh mampir ke rumah. Biar apa? Rumah yang seisi rumah itu, mohon maaf yang banyak dosanya, yang kita ada dosa, maka Allah hilangkan dosa penghuni rumahnya. Kenapa? Karena kedatangan tamu. Termasuk mohon maaf saya di sini. Ya bukan saya boleh, bukan. Saya di sini silaturahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tempat kita ini barokahnya silaturahim itu Allah angkat segala penyakit dalam diri kita. Amin ya Bapak. Makanya kalau tadi Bapak Ibu datang, alhamdulillah Bapak Ibu melangkahkan di ruang-ruang waktu, di sela-sela waktu, mungkin Bapak Ibu kumpul sama anak istri, kumpul sama cucu yang punya cucu, diundang oleh panitia, oleh Pak Ketua datang, ini barokah setiap langkahnya untuk menghadiri majelis ilmu itu dicatat seperti ibadah umroh. Rasulullah Muhammad itu penting. Jadi silaturahim dikatakan dalam hadis Rasulullah, ya, tidak bisa masuk surga orang yang memutus silaturahim. La yakul jannah qati'un, tidak masuk surga, mohon maaf, bau surga aja nggak merasakan orang yang memutus tali silaturahim. Jadi makna menyambut bulan Ramadan yang nomor dua, saling memaafkan. Jadi mohon maaf mungkin lupa atau mungkin Bapak segan datang ke rumahnya silaturahim, mohon maaf karena besok bulan suci Ramadan. Jika selama saya bergaul, jika selama saya berteman, jika selama saya bertutur sapa, memakai bahasa yang baik maupun tak baik, selama setahun ini saya mohon dimaafkan. Di sini begitu Bapak Ibu. Nah, dibuatlah program semacam ini menyambut Ramadan, saling rela, saling memaafkan, insya Allah pahala surga udah dilipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Jadi kita disuruh saling memaafkan. Kenapa? Maaf, tidak semua orang itu
Tidak ada orang yang suci, tidak ada orang yang terhindar dosa, tidak ada orang yang tak pernah melakukan dosa. Pasti ada dosa. Mau kecil mau besar pasti ada dosa. Maka kita dituntut untuk saling memaafkan. Pak Ustaz, saya sudah datang Pak Ustaz, dia tak mau memaafkan. Itu bukan tugas untuk Bapak lagi. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah Sang Maha Pengampun dan Sang Maha Pemberi Maaf. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu sama kawannya sudah minta maaf kok tidak dimaafkan, mohon maaf, Ramadan yang ada depan itu tidak ada artinya buat kita. Kenapa? Masih ada penyakit hati satu sama yang lain, sama orang muslim kita tidak memaafkan. Makanya kalau punya utang harus dibayar. Nampaknya sini tidak punya utang semua. Banyak. Nampaknya bersih semua, gemuk semuanya, mulia semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu sana semua, alhamdulillah. Kayaknya nggak ada yang punya utang. Ada banyak utangnya. Ada, alhamdulillah. Nah, itu wajar kalau bayar utang biasanya tunggu intinya. Jangan ada pikir banyak, gitu. Jumpa di musola, aduh jumpa dia lagi. Pak, bukan dimaafkan. Kalau masalah muamalah, selesaikan muamalah sendiri. Masalah ibadah, ayo sama-sama kita menuju rumah Allah musola ini, kita guyup, kita rukun untuk mengisi, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, termasuk selama Ramadan. Ayo kita sama saja pula rame malam hari ini, rame malam pertama Ramadan, kedua, ketiga, keempat, 10 hari yang pertama, 20 hari yang pertama, 10 hari yang terakhir tinggal imam dan bilalnya. Gila nih. Saya keliling-keliling. Yang pertamanya, keduanya, anak cucu diajak semua pakai tahun rumah. 1, 2, 3. Perhatikan anak itu. Yang sudah malam ke-10, anaknya sudah rewel, di rumah aja lama, digodein sama anaknya. Lalu yang malam ke-15, yang bapaknya ada acara. Yang malam ke-20, tinggal zamannya 2 saja. Yaitu apa? 2 itu makmumnya Pak Ustadz yang Bilal sama yang mengajak-ajak. Nah, malam yang 20 ke atas, 10 malam yang terakhir tinggal imamnya sama Bilalnya. Malam yang terakhir, malam ke-29, malam 30 tinggal imamnya doang. Karena apa? Bilal capek dia. Makanya kalau azan sendiri, iqamah sendiri, surah sendiri, ya mungkin mulai gawe sendiri, sampai sendiri semuanya. Nah, apakah diisi seperti itu? Halo? Nah, seperti itu enggak? Enggak, jangan lama ya lupa imamnya nanti. Itu surganya malah sendiri. Nah, ibu ya jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini makanya ketika kita masuk Ramadan itu harus ditata setting niatnya. Maka niat Ramadan itu puasanya malam hari. Coba, ada nggak niat selain ibadah Ramadan yang tiap malam? Nggak ada. Kecuali Ramadan. Saking pentingnya tamu itu istimewa. Ibu bapak kalau kedatangan presiden, datang bupati, datang pak gubernur, datang pak menteri ke rumah ibu, berantakan pantas ya kira. Halo bu, ibunya sih bu, aman itu, takkan habis, masih utuh gitu. Bu, ketika datang presiden, datang bupati, datang menteri, datang pak gubernur ke rumah ibu, dan ke rumah ibu lah, kemana ke musola, kira-kira musola ini dibersihkan atau diberantakin? Pasti dibersihkan, dirapi, dicat, dipelapon. Alhamdulillah penyambutnya fisik luar biasa, fisiknya luar biasa, tapi hatinya harusnya bersih dari itu. Kenapa? Karena kita masuk bulan suci, hati kita harus suci. Makanya ketika hati kita kotor, masuk bulan Ramadan, mohon maaf, ini akan jauh dari capaian Ramadan, yaitu puasa tidak menjadi orang bertakwa. Malah makin dia berpuasa, malah banyak berbuat dosa. Nauzubillah ini. Sholat ya mulai.